Mari buka dalam Injil Matius pasal yang kelima. Matius 5 ayat 13, 14, 15, dan ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara buka Alkitab saudara, kita akan membaca sama-sama beberapa ayat ini dan saya berdoa ayat-ayat ini akan berbicara kepada pribadi kita masing-masing. Matius pasal 5, perhatikan mulai ayat 13, 14, 15, dan 16. Silahkan yang bawa Alkitab dibuka, yang tidak membawa Anda bisa nebeng temannya. Minggu depan bawa saudara. Oke, siapa yang sudah ketemu Matius 5, angkat tangannya. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amen. Nah, ini prinsip dalam hidup kita, dalam kita mengenal akan Tuhan. Hari ini saya ingin kembali bagikan apa yang paling penting kalau kita mau mengenal Allah kita secara pribadi. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kita semua, dia berkata, kamu adalah garam dunia. Saudara, perkataan ini sebenarnya tidak sesimpel, tidak semudah yang orang duga atau orang pikirkan. Ketika Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Nah, perhatikan bahwa asumsi yang digunakan adalah kita digambarkan seperti garam. Dan gunanya adalah kita ini garam bagi siapa? Garam dunia. Nah, apa pengertian ini? Sebenarnya banyak orang membaca ayat ini, saudara. Tapi karena tidak memahami asumsi yang dipakai Tuhan, lalu kita memakai ayat ini sebagai sesuatu yang begitu gampang. Dan kita dengan gampang berkata, oh ya aku ini garam dunia, garam dunia, garam dunia. Tapi persoalannya garam yang seperti apa? Nah, saya ingin memberikan suatu analogi yang sederhana sekali untuk kita bisa memahami mengapa Tuhan memakai istilah garam untuk kita. Mengapa dia berkata, kamu adalah garam dunia. Kalau Anda memasak, siapa yang bisa masak sini? Laki atau perempuan silahkan sama aja. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang bisa masak, yang bisa masak. Yang sungguh-sungguh bisa masak. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang bisa goreng telur aja? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, boleh menikah lah saudara ya. Kalau tidak, repot. Nah, kalau saudara memasak sesuatu, bagaimanapun garam itu dipakai. Mungkin bagi yang darah tinggi terus, harus puasa dengan garam. Tapi pada umumnya, normalnya, kalau Anda memasak, maka garam itu akan dicampurkan dalam masakan. Apa yang pertama-tama si juru masak, baik yang amatiran, yang coba-coba, ataupun yang sungguh-sungguh profesional, harapkan ketika garam itu dimasukkan. Tidak ada seorang juru masak pun, dari yang paling pinter sampai pemula, yang mengharapkan bahwa bongkahan garam yang dia masukkan itu masih utuh dalam bentuk bongkahan garam. Betul tidak, saudara? Kalau garam itu dimasukkan, hal yang sangat diharapkan adalah garam itu harus larut. Dengan kata lain, garam itu harus lenyap, garam itu harus sirna, garam itu harus hilang dan tidak ada lagi. Kalau orang masak seenak apapun, kemudian tiba-tiba Anda sajikan kepada seseorang. Anda misalnya sajikan satu mangkok sup misalnya. Lalu kemudian ketika Anda makan, Anda menikmati sayurnya. Anda menikmati mungkin ada wortelnya, mungkin ada kentangnya, mungkin ada dagingnya. Dan kemudian tiba-tiba ketika Anda makan, Anda mendapati satu kelereng bongkahan garam. Anda berkata, nah ini enak ini, garam kok enaknya kayak begini. Ada nggak saudara? Kira-kira dibuang lagi. Orang berkata ini amatir kelas berat yang kayak begini.
Sebab yang diharapkan dari garam itu adalah dia larut, dia lenyap, tidak ada lagi wujudnya, tapi rasanya itu mengguncang dunia, saudara. Nah, itu yang Tuhan mau sebetulnya. Anda mengerti? Kalau Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, dengan kata lain janganlah sampai wujudmu, bongkahanmu itu kelihatan. Dan ini yang berkebalikan dengan sifat manusia kita. Manusia cenderung untuk menunjukkan akan eksistensinya, keberadaannya. Manusia cenderung untuk berkata, aku ini ada loh. Dan orang ingin supaya tahu bahwa dia itu ada. Ada sebuah gereja di Amerika, dia punya suatu simbol begini. Gereja ini big enough to serve you, small enough to know you. Cukup besar sehingga mampu melayani engkau, tapi cukup kecil untuk bisa mengenal engkau sebagai pribadi. Jadi manusia itu tetap sebetulnya ingin yang namanya diuwongke, saudara. Anda ngerti? Dan ini yang berkebalikan sebetulnya dengan apa yang jadi fungsi kita. Sebagai garam, kita mesti larut. Bongkahan garamnya mesti hilang. Sebagai manusia dalam kedagingan, kita mau eksistensi kita, keberadaan kita diakui oleh yang lain. Lalu jadilah semangkok sup dengan sayur, daging, dan bongkahan-bongkahan garam di dalamnya. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan orang yang mencicipi masakan itu. Mengerikan sekali, saudara. Calon mertua Anda sajikan begitu, enggak jadi dilamar, saudara. Ini membuat anakku darah tinggi terus punya istri kayak begini. Ngerti, saudara? Tidak ada orang yang ingin sebetulnya masakannya itu diwarnai dengan bongkahan-bongkahan garam. Dan itu yang hal pertama yang kita harus mengerti. Sebab apa akibatnya? Pada waktu garam itu larut, reaksi yang kemudian kedua muncul adalah pada saat garam itu larut, dalam sekian detik kemudian garam itu sudah ada di mana-mana, saudara. Anda makan wortelnya, garam itu ada. Anda makan sayurnya yang lain, garam itu ada. Anda nikmati dagingnya, garamnya ada. Anda hirup akan kuahnya, garamnya ada. Ketika mangkoknya mulai kering, Anda jilat mangkoknya, garamnya itu ada. Dia ada di mana-mana. Orang Kristen ditipu oleh hatinya sendiri. Yang berkata, aku tetap eksis. Keberadaanku orang harus tahu. Aku tidak boleh lenyap. Aku harus makin berwujud dan makin kuat dan makin kuat. Kalau kita sebagai garam, kedagingan kita, keakuan kita, ambisi kita, manusiawi kita, mesti hilang, saudara. Tapi orang Kristen ini aneh, saudara ya. Dan di samping dia aneh, orang Kristen itu paling pinter pakai istilah-istilah rohani. Saya baru ketemu satu orang, saudara. Thomas dan Ribkah kenal baik beliau ini, saudara. Orang ini dipanggil Tuhan menurut pengakuannya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan sampai titik dia harus jual semuanya. Jual semua. Tapi untuk melepaskan semua yang dia miliki tidak mudah. Sebab sebetulnya bertentangan dengan dagingnya. Tapi kemenangannya belum tuntas. Dan terlanjur sudah ngomong banyak orang. Saya mau jual semuanya. Ini gawat. Nah, apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian keluarganya mulai ngomel. Kamu bodoh. Kenapa mesti kamu jual semua? Nanti kalau kamu tua, kamu gak punya apa-apa. Kalau kamu ditendang dari kelompok itu, kamu gak punya apa-apa. Itu kan hasil kerjamu sendiri. Jangan dijual, kontrakkan saja. Akan dapat uang, pinjamkan untuk ini, akan baik. Berikan untuk ini, akan lebih baik. Kasihkan buat keluarga, akan sangat terhormat. Jangan dijual, kamu bodoh. Nah, semua perkataan itu masuk. Lalu Anda tahu orang Kristen bagaimana cara berkelitnya?
Dia berkata, oh aku harus menyendiri dengan Tuhan. Jadi untuk berbalik, dia muter dulu supaya tidak terlalu tajam baliknya. Menyendiri dengan Tuhan. 3 hari tidak keluar kamar. Tidak makan sejauh yang orang tahu. Entah kalau dalam kamar ada makanan, kita nggak tahu. Pokoknya menyendiri dengan Tuhan, dia kunci rapat-rapat, dia menyendiri. Begitu keluar, saudara, wah, dia pikir dengan kemuliaan Tuhan. Dia berkata, saya tahu yang saya dapatkan. Tuhan memang tidak mau saya jual semuanya. Saya berikan hidupku kepada Tuhan yang diminta hidupku. Harta Tuhan mah kaya kalau harta yang dia tidak punya hidupku katanya. Rohani kan saudara? Rohani. Pintar orang Kristen kalau suruh begini luar biasa. Lalu kemudian dia ngomong, wah ini yang Tuhan dapat. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya ketemu dengan beliau ini saudara. Saya ajak bicara, kayak orang, Lalu saya bilang begini, oke, yang Tuhan minta dari kamu itu apa? Hidupku Pak, katanya. Wah, hidupku. Lah, hidupmu itu apa? Ya, semuanya hidupku. Lalu saya perinci, artinya juga seluruh waktumu, iya, semuanya. Segenap pikiranmu, semuanya. Segenap tenagamu, semuanya. Hartamu, semuanya. Rumah ini, semuanya. Jadi artinya kamu satu kali dalam waktu beberapa hari ini akan membawa tabunganmu dan berkata kepada kelompok itu berkata, ini aku persembahkan di tabunganku, ambil semua itu. Pikiranku dan waktuku, Pak. Balik saudara. Saya konkretkan semuanya itu tidak semuanya, saudara ternyata. Tapi bahasanya semuanya. Nih, pengkhotbah saudara. Nanti kita kembali ke sini ya. Mau hilang tuh susah kok. Manusia itu makhluk yang aneh. Tidak mau jadi hantu saudara. Maunya muncul terus jadi manusia. Pengkhotbah ini ada ayat aneh sekali. Anda harus pahami betul supaya tidak jadi tambah murtad dengan ayat ini. Oke? Pengkhotbah pasal yang ke 7. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-16. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-16. Kita akan baca sama-sama, saudara. Nah, banyak orang kalau baca ini terus kemudian ditambah jahat. Karena nggak ngerti sebetulnya maksudnya apa. Pengkhotbah 7:16, 2-3. Janganlah terlalu apa? Saleh. Janganlah perilakumu terlalu apa? Berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan siapa? Loh Pak, nggak boleh terlalu saleh. Jadi ngoboi sedikit, gedek-gedek sedikit, boleh katanya. Ngawur, saudara. Bahasa Inggrisnya over righteous. Over righteous itu benar, over righteous. Benar itu saudara, ditambah sedikit tidak benar, dikurangi sedikit tidak benar. Benar itu kalau dikurangi sedikit jadi jahat, kalau ditambah sedikit jadi agamawi. Ngerti saudara? Semuanya. Padahal mungkin memang Allah tidak pernah minta hidupnya, tidak pernah minta semuanya. Tapi karena kita ingin dilihat orang rohani, kita merasa semuanya diceritakanlah kemana-mana. Dan Tuhan berkata siapa yang minta? Tapi karena terlanjur diceritakan, sukar untuk menarik lagi. Saya tanya, semua. Kalau soal waktu, tenaga, pikiran, semuanya. Sampai hartanya, semuanya. Rumahnya ini, ya, semuanya. Ngeri, saudara. Saya pertegas, jadi akan kamu serahkan. Waktu saya, Pak. Nah, itu kan bukan semuanya, saudara. Over righteous. Saudara ngerti? Jadi mari kita hidup dalam kejujuran di depan Tuhan. Dan tetap yang Tuhan inginkan kita ini seperti garam. Yang mesti larut. Yang mesti hilang. Sebab pada waktu kita lenyap,
Hal yang luar biasa adalah kita ada di mana-mana. Anda tahu perkataan Yesus ketika dia berkata, lebih baik bagimu kalau aku ini pergi, aku diangkat daripadamu. Sebab ketika akunya lenyap, rohku yang turun, dan aku ada di mana-mana. Dan prinsip itu dipakai sebagai analogi juga buat kita. Karena dia berkata, kamu adalah garam dunia. Ingat bagaimanapun saudara akan dalam proses kehilangan eksistensi manusiamu. Sehingga engkau bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan untuk sampai ke tempat itu, Anda harus seperti garam yang lenyap. Zaman sekarang dipermudahkan, garam itu dijadikan bubuk. Zaman dulu bongkahan seperti batu begini. Dilemparkan kena kepala orang benjut, saudara. Jadi kalau garam bongkahan ini berbahaya, ini bisa jadi tempat untuk para provokator ngelemparin toko, saudara ngerti? Dan Allah mau itu harus lenyap. Supaya saudara bisa ada di mana-mana. Dan memberikan warna yang luar biasa bagi dunia ini. Semakin kita lenyap, semakin kita ada di mana-mana. Dan semakin akibat yang ditimbulkan oleh hidup kita akan semakin luar biasa. Nah, saya ingin ajak kita belajar dari contoh hidup seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Nanti kita kembali ke Matius 5. Sekarang mari kita perhatikan hidup orang yang bernama Apolos. Saya pernah sampaikan ini secara singkat dalam kebaktian hari Kamis beberapa waktu yang lalu. Tapi mari kita lihat lagi dalam Kisah Rasul supaya Anda bisa memahami akan apa yang dimaksudkan di sini. Kisah Rasul pasal yang ke-18. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebelum kita baca, saya mau sampaikan kepada saudara, hari-hari ini saya melihat banyak keanehan terjadi. Dan sungguh-sungguh Tuhan itu menggerakkan hati banyak orang. Saya ketemu dengan orang yang over righteous, tapi saya ketemu juga dengan orang yang berani sekali memberikan hidupnya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Anda perhatikan, ini sudah hamba Tuhan. Dan lihat ketika dia melayani, yang ditonjolkan Alkitab adalah kemampuan manusianya. Alkitab berkata, ia fasih bicara, ia sangat mahir, ia bersemangat, dan dia teliti. Hanya satu yang kurang, pengenalannya akan Tuhan belum utuh, saudara. Saya tidak berkata sempurna, tapi utuh. Mengenal pribadinya. Teruskan lagi, apa yang terjadi? Ayat yang ke-26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Anda garis bawahi kata jalan Tuhan. Anda harus perhatikan ini apa sebetulnya. Apolos sudah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Bagian dari apa yang dia harus terima, dia sudah terima. Tapi rupanya itu hanya sepotong. Dia belum mengerti utuh akan Tuhannya. Sekalipun demikian, kesanggupan manusianya begitu besar. Dia fasih bicara, dia sangat mahir, dia bersemangat, dia teliti, dia berani. Semua yang dibutuhkan dia punya. Sampai akhirnya Priskila dan Aquila berjumpa dengan dia. Nah, kita berkata dengan teliti mereka menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, Anda harus tahu di Mazmur 103 Tuhan berkata, Alkitab berkata kepada Musa dikenalkan jalan-jalannya, kepada orang Israel perbuatannya.
Nah, jalan Tuhan itu akhirnya membawa akibat apa? Ayat berikutnya, 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, bukan karena kefasihannya, bukan karena kemahirannya, bukan karena semangatnya, bukan oleh karena keberaniannya, bukan karena ketelitiannya, tapi Alkitab berkata, maka ia oleh apa saudara? Kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kali yang pertama sebelum dia kenal Tuhan lebih lagi, yang menonjol kemampuan manusianya, begitu dijelaskan lagi tentang jalan Allah, yang menonjol oleh karena kasih karunia Allah. Kemampuannya disingkirkan dan diganti dengan kesanggupan Allah. Kalau Anda telusur hidupnya orang ini, sejak saat itu dia jadi besar. Saudara. Ini orang muda, masih hijau sekali. Dengan begitu banyak talenta secara manusia. Dia pakai untuk Tuhan. Priscilla dan Aquila dengar itu. Diajak ke rumahnya. Dijelaskan akan jalan Tuhan dengan lebih akurat lagi, kata Alkitab. Dan jalan Tuhan yang dijelaskan bukan soal Yesus Tuhan tok, saudara. Tapi jalan Tuhan di sini, jalan melarutkan bongkahan garam dalam hidupnya. Dan itu yang perlu bagi kita. Karena kalau ingin dipakai Tuhan, biar engkau larut dan engkau akan ada di mana-mana. Mengapa saya berani berkata dia jadi orang besar? Buka di 1 Korintus sekarang. Pasal 3. Pasal 3. Ayat yang pertama. Lihat apa yang dialami oleh Apolos ini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika ada seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bayangin, bagi banyak orang, ministrinya disejajarkan sebetulnya dengan Paulus. Kalau dia kalah jauh dengan Paulus, tidak ada golongan Apolos, saudara. Tapi kasih karunia Allah yang begitu besar. Dan ingat, yang mengajar dia adalah Priscilla dan Aquila, sahabatnya Paulus sendiri. Jadi kalau Anda perhatikan, mereka sebetulnya dalam satu alur yang sama, yaitu alur mematikan daging dan lenyap sebagai bongkahan garam. Saya tahu tidak gampang, tapi kalau orang Kristen berani ambil keputusan, baik aku mau dilarutkan, kesombonganmu dihabiskan, kecongkaan kita dilenyapkan, semua ambisi kita dipatahkan, kekecewaan, gampang marah, gampang tersinggung, disingkirkan semua. Tiba-tiba engkau larut, dan pada hari engkau larut, mendadak engkau sadar, engkau sudah ada di mana-mana.
Saudara, hari-hari ini saya percaya, ini yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dia ingin melihat suatu umat yang tidak mempertahankan eksistensinya, tapi dia larut dalam kehendak Allah. Dan pada waktu dia larut dalam kehendak Allah, mendadak kita akan ada di mana-mana. Kemanapun kita pergi, kita tahu hasil yang luar biasa akan tercapai. Dan pada waktu kita melihat semua itu kita bersyukur, kita larut. Dengan demikian kita ada di mana-mana. Begitu gampang sebetulnya Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang baik. Ini bukan hal yang gampang. Tapi Allah tidak punya cukup banyak waktu. Dan dia harus buat percepatan yang luar biasa. Saya diundang satu gereja, saudara. Minggu yang lalu ini. Mereka pakai di Bukit Doa Sentul. Wah, saya berkata pada saudara, kita ini bersyukur punya Taman Getsemani. Kalau Anda tinggal di Jakarta, kalau mau ke Bukit Doa Sentul, saudara. Anda tahu Sentul. Saya rasa kalau Tuhan izinkan, saya tidak ingin kembali ke sana lagi. Diberitahu, harus pakai jeep, tidak boleh sedan. Saya percaya, sedan Anda masuk sana hancur, pulang diderek. Itu jalan, ya dari mana? Dari pintu tol Sentul itu Anda keluar, masuk, sudah nggak jelas, itu jauh sekali. Yang paling gawat, begitu sudah mentok, tinggal jalan batu, saudara. Dan itu naik jalannya, batu, lubangnya gede-gede. Jadi kayak naik kuda. Kesasar, balik lagi, masuk hutan. Nah kalau Anda mau jadi pertapa di situ boleh lah. Keluar jenggotan semua, kira-kira. Itu ngeri sekali tempatnya. Saya bilang begini, ini ya orang dalam kesulitan, naik begini, sampai sana breakdown semua saudara. Tambah teler. Sampai sana lega, turunnya nervous lagi. Jalannya ngeri sekali. Lalu saya dibawa masuk. Tempat itu pertemuan gak terlalu gede. Yang hebat adalah lampunya minim sekali. Sudah naiknya susah. Mau baca Alkitab susah lagi. Mesti melotot begini-begini saudara kalau baca. Ini mata sudah mulai mata tua saudara. Jadi saya mulai begini-begini saudara. Saya ngomong dengan mereka, ini kok susah sekali ya. Naik susah. Baca susah. Tapi Tuhan pada waktu itu saya diminta memberikan 2 session. Waktu saya doa di Jakarta, Tuhan berkata, ini saja kamu sampaikan. Dan saya diberi pesan Tuhan. Kemudian ketika saya tiba, mereka lagi sharing, saya tunggu sampai selesai. Lalu setelah itu mereka break 10 menit. Beberapa pemimpinnya mendatangi saya, memberikan salam. Saya berkata, saya bawa pesan Tuhan buat kalian. Dan ini hanya 1 session. Yang seorang berkata, Pak, 1 session kalau dari Tuhan cukup. Saya bilang, bagus. Saya sampaikan pesan Tuhan. Saya tidak tahu gereja itu seperti apa. Jujur saya tidak ngerti, saya ini orang yang terlambat kok saudara. Mengerti perkembangan dunia persilatan para pendeta itu saya terlambat. Dan saya senang tetap terlambat seperti ini. Tidak usah ngerti lah, nambah pikiran sebetulnya. Saya nggak tahu pergumulan mereka, tidak ada orang cerita dengan saya apapun. Yang saya tangkap cuma Tuhan berkata, sampaikan pesan Tuhan ini. Saudara, apa terjadi? Saya sampaikan pesan Tuhan. Mereka dengerin gitu ya. Setelah kira-kira sejam saya bicara. Saya bilang, oke, sekarang kita berdoa. Saya pikir saya mau tutup terus selesai. Saudara. Begitu kami berdoa, roh Tuhan itu hadir luar biasa. Itu pendeta teriak-teriak, jerit-jerit kayak anak kecil. Nangis, jerit-jerit. Bertobat, saudara. Ini kan, ya, grup pendeta sudah teriak-teriak, jerit-jerit, nangis kayak gitu. Saya bilang, waduh luar biasa. Di sebelah saya ada orang ngaku pendoa syafaat. Karena dia ngomong sambil berdoa, di sebelah saya kan saya dengar saudara. Bukan curi dengar, dia berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk Presiden Republik Indonesia. Untuk pemimpin negara ini menjelang pemilu. Ini apa-apaan. Pendeta itu bertobat, doa pemilu. Ya boleh doa pemilu. Itu loh saudara. Untuk larut aja susah. Karena PDW ini. Over righteous. Ya bener tapi bablas namanya. Pengkhotbah tadi kalau diterjemahkan, janganlah bablas. Nanti engkau mencelakakan dirimu sendiri.
over righteous. Pendeta-pendetanya udah nangis, bertobat. Karena itu teguran Tuhan keras untuk mereka. Walaupun saya sampaikan dengan gaya saya, saudara. Saya kan bukan Bu Indri, saya nggak punya